Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di acara Talkshow BSPJI Banjarbaru bersama saya Hamlan Ihsan. Acara hari ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat spektakuler. Kita saksikan bersama-sama yuk untuk profilnya. Halo sahabat industri, hari ini kita ketemu lagi dalam acara yang luar biasa yang merupakan agenda rutin dari BSPJI Banjarbaru yang berkolaborasi dengan agen perubahan di BSPJI Banjarbaru. Hari ini kita akan menampilkan sebuah topik yang sangat menarik bersama narasumber yang juga sangat luar biasa, dan saya sebagai pembawa acara di sini mendapatkan kesempatan yang luar biasa bisa ngobrol langsung dengan Pak Budi Setiawan selaku PLT Kepala BSPJI Banjarbaru. Pak Budi Setiawan, apa kabar? Halo Mas Hamlan, kabar baik alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Budi, ya, Mas. Bagaimana nih rasanya ngobrol langsung di acara talkshow, Pak? Ya, luar biasa Mas Hamlan. Biasanya saya yang minta. Sekarang di momen yang sangat luar biasa ini, saya berkesempatan untuk berbincang santai dengan Mas Hamlan, dan mudah-mudahan nanti acara ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sobat industri BSPJI Banjarbaru. Betul Pak, jadi memang tujuan acara ini kita untuk memfasilitasi Pak, untuk media sosialisasi juga balai kita BSPJI Banjarbaru terhadap industri-industri yang ada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Pak Budi. Iya, Mas. Pak Budi Setiawan, kita mungkin langsung masuk Pak ke topik yang ingin kita angkat hari ini tentang transformasi Baristan Industri Banjarbaru menjadi BSPJI atau Balai Standarisasi Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru. Mungkin para sahabat industri, pelaku industri, IKM ataupun yang menggunakan jasa BSPJI Banjarbaru nih belum semuanya mengetahui Pak tentang transformasi kita yang ada saat ini. Mungkin Pak Budi bisa ceritakan sedikit Pak perbedaan nih Pak antara Baristan Industri Banjarbaru dan BSPJI Banjarbaru yang sekarang menjadi dan melekat namanya di balai kita Pak. Silahkan Pak. Oke Mas Hamlan, terima kasih. Jadi sahabat industri, jadi mungkin saya cerita dari awal dulu ya Mas Hamlan ya. Pak. Kenapa kok berubah dari Balai Riset dan Standarisasi Industri Banjarbaru menjadi Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru. Jadi seperti kita ketahui bahwa ketika kegiatan Litbang Yasa, penelitian, pengembangan, dan perekayasaan sesuai dengan peraturan Presiden, langsung di bawah koordinasi Badan Riset Nasional atau BRIN ya, BRIN, betul, Pak. Yaitu di mana tusi Litbang harus dipindah ke BRIN. Iya. Setelah singkat cerita, setelah dilakukan pembahasan di BSKJI atau Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri yang merupakan eselon 1 kami, kemudian juga di level Kementerian Perindustrian dan dirapatkan dengan Kementerian Pan-RB, ya, Pak. Maka diputuskan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 1 tahun 2022 bahwa telah ditransformasi dari Balai Riset dan Standarisasi Industri menjadi Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru. Wah, luar biasa itu Pak. Mas Hamlan. Sehingga apa Mas, di mana di tusi yang baru tersebut fungsi standarisasi yang tetap ada. Betul Pak. Jadi tetap untuk pelayanan standarisasi masih ada. Kemudian untuk fungsi litbangnya itu berganti atau berpindah
lebih kepada kegiatan optimalisasi teknologi industri, seperti halnya yaitu pendampingan industri, baik itu industri besar maupun industri IKM, kemudian kepada konsultansi, kemudian kegiatan-kegiatan yang lainnya yang berhubungan dengan industri. Jadi sahabat industri tidak perlu khawatir dengan tetap bertransformasi, kita tetap ada untuk teman-teman sahabat industri di wilayah Kalimantan Selatan ini. Dan alhamdulillah juga Mas Amlan, di peraturan menteri yang terbaru tersebut, yaitu peraturan menteri nomor 1 tahun 2022 yang saya sebutkan tadi, bahwa wilayah kerja kita sekarang tidak hanya di Kalimantan Selatan, tapi juga di Kalimantan Tengah. Oke, alhamdulillah sudah semakin meluas Pak ya, untuk cakupan dari BSPJI Banjarbaru itu sendiri. Sehingga kita tentunya sekarang harus fokus tidak hanya di Kalimantan Selatan, tapi kita juga harus fokus kepada Kalimantan Tengah. Jadi ada dua Mas, Selatan dan Tengah. Alhamdulillah. Luar biasa, luar biasa. Itu Mas ya, sekilas singkat tentang transformasi Baristan menjadi BSPJI Banjarbaru. Berarti kalau secara dilihat luas cakupan Pak ya, sungguh luar biasa Pak ya, 2 provinsi, 2 wilayah, 2 kultur dihandle oleh BSPJI Banjarbaru. Itu merupakan tantangan yang luar biasa bagi kita BSPJI Banjarbaru, bahwa kita memang selama ini untuk pelayanan standarisasi ya, itu memang kita juga sebelum bertransformasi memang sudah sampai Kalimantan Tengah ya, untuk memantau lingkungannya. Tetapi dengan ditegaskan wilayah kita selatan dan tengah, maka juga harus kegiatan-kegiatan di luar standarisasi seperti pendampingan industri, konsultansi, pelatihan juga harus mencakup sampai Kalimantan Tengah. Ini tentunya peluang dan tantangan yang luar biasa Mas. Jadi PR kita bersama mungkin. Iya Mas. Sehingga harapan saya ini sebagai pelaksana tugas ya di BSPJI Banjarbaru, tentunya dengan support dari teman-teman BSPJI Banjarbaru. Baik Pak. Mari kita bekerja keras, kita majukan BSPJI Pak ya. BSKJI lah. Supaya BSKJI ini kita selaku wakil dari Kementerian Perindustrian di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah ini dapat membantu sobat-sobat industri yang ada di Kalimantan Selatan maupun di Kalimantan Tengah. Luar biasa. Begitu para sahabat industri dan para penonton yang mungkin menyaksikan di channel YouTube kami, begitu semangatnya dan luar biasanya nih PLT Kepala BSPJI Banjarbaru untuk bisa lebih, artinya meningkatkan dari segi pelayanan dan fasilitas yang ada di BSPJI Banjarbaru. Oke Pak, mungkin ada Pak ini lagi pertanyaan lain. Jadi mungkin apa Pak yang membedakan Pak? Kan mungkin ada perbedaan Pak antara layanan yang dulu Pak yang di Baristan Industri Banjarbaru, entah itu layanan apa Pak, baik itu standarisasi, mungkin untuk pelayanan di bidang optimalisasinya, yang membedakan Pak dengan yang BSPJI Banjarbaru. Kira-kira Pak, silahkan. Baik Mas Amlan, jadi kita lihat dulu dari TUSI kita ya Mas Amlan, bahwa di TUSI yang baru kita di Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri itu yang pertama adalah TUSI tentang pendampingan berkaitan dengan teknologi industri. Kemudian mohon maaf bukan pelatihan tapi lebih kepada bimbingan teknis, kemudian konsultansi, kemudian sertifikasi. Di sini sertifikasinya untuk manajemen mutu, produk, dan industri hijau. Kemudian juga berkaitan dengan pengujian, kalibrasi, verifikasi, dan inspeksi, Mas. Nah, yang membedakan dengan Baristan, dulunya kita mungkin dulu dikenal pelayanan jasa teknisnya itu lebih kepada layanan pengujian, kemudian pengambilan sampel, kemudian pemantauan lingkungan, kemudian sertifikasi produk. Itu saja mungkin Mas yang lebih dikenal oleh sahabat industri. Nah, tentunya
dengan transformasi ini tetap pelayanan yang sudah kita laksanakan ini tetap akan kita tingkatkan, kita pertahankan, kemudian akan kita tambah, Mas. Jadi yang sekarang lagi mau kita tambah itu adalah berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan halal, Mas. Halal, oke. Ya, Mas. Jadi itu halal ini tusinya kan berhubungan dengan kegiatan sertifikasi, Mas. Betul, ya Pak. Jadi nanti mohon doanya sahabat industri, insya Allah nanti di bulan Juni ini juga nanti akan dilaksanakan asesmen oleh Badan Otoritas berkaitan dengan halal BPJPH, bahwa kita lembaga pemeriksa halal PSPJ Banjarbaru akan diasesmen, Mas. Mudah-mudahan asesmen dapat berjalan dengan lancar sehingga layanan halal untuk wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah ini bisa disupport oleh PSPJ Banjarbaru, Mas. Betul. Itu yang pertama, Mas. Kemudian yang kedua, kita juga sekarang mempunyai lab kalibrasi, Mas. Oh iya, Pak. Nah, mudah-mudahan nanti sahabat industri bisa menggunakan layanan kalibrasi kami. Untuk sementara kami di bidang suhu, Mas. Suhu, oke, Pak. Kemudian yang tak kalah penting sekarang ini berkaitan dengan pendampingan industri, Mas. Atau IKM lah. Kita BSPJ kan ke IKM nih. Betul, sehingga Mas, mungkin kemarin kita pendampingan IKM-nya lebih kepada kegiatan litbang ya. Nah, sekarang dengan tusi yang lebih fokus kepada optimalisasi teknologi industri. Tentunya teman-teman yang dulu telah berpengalaman di bidang perekayasaan, penelitian, itu sekarang harus lebih kepada bagaimana membantu atau mendampingi IKM ini untuk perbaikan baik itu sistem prosesnya maupun sistem manajemen mutunya. Dan alhamdulillah kemarin tanggal 8 Juni ya Mas Hamlan, ya, kita udah launching nih. Namanya program kita adalah Sahabat IKM. Betul. Nah, ini kebetulan kan Mas Hamlan tuh penanggung jawab kegiatannya. Mungkin sahabat industri perlu mengetahui, Pak, ya. Sehingga layanan kita sekarang lebih, kita akan berkolaborasi dengan Pusat Optimalisasi Teknologi Kementerian Perindustrian atau kita singkat Pusat Optiji, Kementerian Perindustrian, dengan program mereka Dapati dan Pinoti. Di mana itu nanti kita sebagai wakil Kementerian Perindustrian di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah tentunya akan bisa lebih mendampingi industri melalui program-program dari Optiji tersebut, Mas, yaitu Dapati dan Pinoti, Mas. Tetapi kita juga dari BSPJ-nya sendiri tentunya juga mempunyai program-program internal, Mas, seperti peran balai dan kolaborasi. Itu Mas Hamlan, secara garis besarnya yang membedakan dengan Baristan bahwa sekarang kita BSPJ ini sesuai namanya standar dan pelayanan jasa industri, lebih fokus mendekati, mendampingin, melayanin sahabat industri. Iya, betul, Pak. Kenapa tadi kita programnya kok nggak sahabat industri ya, tapi sahabat IKM, karena memang arahan kebijakan dari Kepala BSKJI bahwa untuk BSPJ ini lebih kepada pendampingan IKM. Tentunya nanti kami juga harus berkoordinasi, berkolaborasi dengan teman-teman Optiji tadi yang dengan program Dapati, Pinoti, dengan teman-teman dari Dirjen IKMA Kementerian Perindustrian, dan tak lupa dengan teman-teman dinas baik di kota kabupaten terkait yang mereka membidangi pembinaan IKM. Kita harus berkoordinasi terus, Mas, demi sahabat IKM. Itu Mas Hamlan, ya. Oke, luar biasa ya para sahabat industri yang sekarang lagi nonton di channel YouTube. Memang ya benar kata Pak Budi, kita tanggal 8 kemarin sudah launching yang namanya Sahabat IKM. Ini merupakan salah satu kegiatan yang kita rangkul, yang kita berikan wadah buat kita kelola, buat kita bisa memajukan para industri, para IKM yang ada di wilayah cakupannya BSPJI Banjarbaru. Luar biasa Pak Budi obrolan kita untuk beberapa pertanyaan yang kita pertanyakan ke Pak Budi. Kita sih
mempunyai harapan Pak yang besar terhadap program baru yang kita launching kemarin di tanggal 8 Sahabat IKM. Mungkin ada nggak Pak Budi trik-trik atau apa ya semacam harapan Pak Budi di program kegiatan Sahabat IKM ini, karena memang secara tidak langsung atau secara langsung sih bisa dikatakan Sahabat IKM ini mendukung ya Pak ya untuk perjakinnya balai sendiri, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang ada di Kemenperin Pak. Oke Mas. Oke, silahkan Pak. Jadi gini Mas, itu maksudnya gimana Mas? Itu untuk teman-teman IKM kita? Iya betul Pak. Jadi kan memang apa gitu Pak, harapannya Pak Budi nanti semacam nanti ada pelatihan atau semacam ada coaching di dalam Sahabat IKM itu Pak. Baik Mas. Jadi gini Mas, harapan kita semuanya tentunya kita ketahui bahwa kita adalah salah satu program kita yang paling penting dari Kementerian Perindustrian adalah salah satunya adalah substitusi impor Mas. Betul Pak, iya. Dimana harapan kita, kita yang ada perwakilan Kementerian Perindustrian di wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah ini, harapan kita dalam rangka untuk substitusi impor kan kita harus memperkuat industri dalam negeri. Oke Pak. Kalau kita tarik lagi lebih kecil, lebih mikronya kan otomatis IKM kan Mas. Seperti harapan dari Pak Presiden kan bagaimana caranya teman-teman IKM ini bisa masuk e-katalog kan. Oke Pak. Nah, salah satu program kita dengan Sahabat IKM tadi, kita kepingin mendampingin IKM, kemudian memperkuat kemampuan IKM, tentunya yang pertama dengan cara kita seleksi dulu Mas. Oke. Jadi kita juga ada keterbatasan tentunya, dan kita juga kepingin fokus. Tentunya harapan kita kita coba kemarin launching itu kita kepingin punya database IKM Mas. Oke Pak. Nah, nanti setelah punya database IKM, tentunya nanti IKM melalui dinas-dinas yang kita undang kemarin tanggal 8 Juni bisa berkoordinasi dengan dinasnya, kemudian dinasnya bisa kirim surat ke kami, dan kami juga nantinya di Sahabat IKM ini kami juga akan mempunyai website. Oh betul. Ya, nanti di website itu teman-teman Sahabat IKM bisa mengikuti pemberitaan kapan program-program kita Pak ya. Nah, itu Mas, itu dulu dari database. Setelah itu ada kita seleksi. Nanti yang kepilih Mas itu kita peningkatannya adalah yang pertama yang pasti kita identifikasi masalahnya Mas. Oke, betul Pak. Kalau memang masalahnya mungkin di proses produksinya, proses quality controlnya, tentu akan kita beri pendampingan Mas. Betul. Seperti contoh kain sasirangan yang saya pakai ini. Ini merupakan salah satu bukti hasil pendampingan kita melalui program Dapati yang kemarin ya, untuk teknik cap sasirangan itu ya. Nah, itu salah satu bukti. Nanti akan kita kasih pelatihan, kemudian akan kita kasih masukan, konsultansi untuk peningkatan proses produksi, kemudian kita akan bantu desainkan alat ya Mas ya. Karena memang kita tidak bisa membuat alat Mas, karena ini kan kita programnya adalah pendampingan. Pendampingan. Mungkin alatnya harus seperti ini, nanti dari hasil rekomendasi semuanya, pelatihan atau coaching itu, kemudian juga kita ajarin tentang e-marketing dan macam-macam ya, karena sekarang sudah zaman digitalisasi. Mudah-mudahan harapan kita semuanya dengan program Sahabat IKM tadi, teman-teman IKM ini bisa terpacu Pak ya, daya saingnya meningkat, kualitas kuantitasnya juga meningkat. Ya, betul Pak. Luar biasa obrolan kita para sahabat industri, banyak ilmu yang hari ini beliau sampaikan, baik itu dari segi optimalisasinya maupun standarisasinya di lingkup BSPJI Banjarbaru. Pak Budi, ya, Mas, apa namanya? Kita BSPJI Banjarbaru dengar-dengar nih, ya, Mas, ya, dengar-dengar sudah lumayan Pak untuk adalah prestasi-prestasi yang kita dapatkan nih Pak. Kira-kira Pak Budi dari prestasi-prestasi ini ada nggak lagi yang apa nih yang belum tercapai? Oke.
Mungkin ini bisa menjadi apa ya, semacam cita-citanya Pak Budi lah. Kami sih berharap Pak Budi nggak PLT-nya hilang, jadi tetap kepala BSPCI Banjarbaru gitu. Oke Pak, silakan Pak. Oke Mas. Ya alhamdulillah Mas, kemarin ketika kita masih bernama Baristan ya, kita mendapat predikat wilayah bebas dari korupsi ya Mas. Betul, alhamdulillah. Dari ya Mas, bukan bebas korupsi Mas. Kalau bebas korupsi nanti kita bebas korupsi Mas. Kalau ini bebas dari korupsi. Bebas dari korupsi. Alhamdulillah kita mendapat predikat WBK dari Kemenpan RB tahun 2020. Ya. Lah harapan kita semuanya tentunya dengan transformasi BSPCI ini dari Baristan menjadi BSPCI yang akan kita angkat menjadi tema. Mohon doanya, supportnya dari sahabat-sahabat industri. Karena tentunya tanpa support sahabat industri kita tidak akan bisa sampai seperti ini. Betul Pak. Mohon doanya, supportnya bahwa kita insya Allah tahun 2022 ini maju diajukan oleh Kementerian Perindustrian untuk mendapat predikat wilayah birokrasi bersih melayanin, disingkat WBBM. Nah, doa kita semuanya, usaha kita semua, dan ini bukan kemauan atau keinginan pribadi saya Mas, tapi ini tentunya harus disupport dari semua teman-teman BSPCI Banjarbaru. Pak. Saya pun mengarahkan, memberikan semangat, arahan kepada teman-teman semuanya. Tentunya teman-teman bersama-sama kita semuanya, dan tentunya disupport oleh sahabat industri. Dan tentunya didukung dan diarahkan juga oleh Kepala BSKJI, kemudian Inspektorat Jenderal, dan tentunya dari Sekretaris Jenderal juga. Tentunya kita berharap dengan kepercayaan kepada BSPCI Banjarbaru diajukan menjadi Satker WBBM tahun 2022. Bismillah, kita akan mendapatkan predikat WBBM tahun 2022. Amin. Ini Mas, karena ketika kita mendapat predikat WBBM, itu salah satu penilaiannya adalah inovasi layanan Mas. Dan tentunya menjadi penyemangat kita ketika sudah mendapat predikat WBBM, tentunya kita akan lebih semangat lagi berinovasi dalam hal pendampingan terhadap teman-teman industri yang ada di Kalimantan Selatan dan Tengah Mas. Itu Mas dalam waktu dekat ini. Karena dan tentunya kami juga seperti saya sebutkan di awal tadi bahwa kami juga nantinya tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Juni akan di-asesmen Mas untuk LPH. Nah itu Mas. Ya, mudah-mudahan semua agenda semoga lancar Mas. Pak ya. Tak lupa juga perjanjian kinerja kita ini Mas. Ya itu kemarin alhamdulillah kita untuk Syakib ya Mas ya. Itu juga tertinggi nilainya alhamdulillah yang tertinggi Mas, untuk tingkat BSPCI di lingkup BSKJI Mas. Wah alhamdulillah luar biasa Pak capaian Mas. yang sudah pokoknya doa dan supportnya lah. Karena tanpa doa support teman-teman semuanya kita tidak akan berhasil atau sesukses ini Mas. Saya hanya Mas hanya ibaratnya menahkodai lah. Apalagi sekarang baru PLT Mas. Tapi Bapak kan semacam role model juga bagi kami. Jadi semoga kami bisa nih mempertahankan bahkan meningkatkan lagi Pak untuk kinerja maupun capaian dan prestasi yang BSPCI sudah raih saat ini. Mas. Wah luar biasa. Ya memang Pak istilahnya tidak mudah Pak ya untuk mengelola, mengorganisir suatu organisasi Pak ya. Apalagi kan organisasi ini organisasi yang besar ya Pak ya, Kementerian Perindustrian, macam-macam istilahnya pemikiran di dalam lingkup pekerjaan kita, jadi memanage orang memang Mas. Waduh
Oke, mungkin kan karena kan Pak Budi apa ya pengalamannya kan sebelum di Banjarbaru di Saya sebelumnya di pertama kali penempatan saya di Surabaya. Surabaya, kemudian ke Semarang, sekarang oke, di Pak. Banjarbaru, Mas. Nilai plusnya Pak untuk Banjarbaru kira-kira Pak, nanti kita akan bahas yang ininya Pak. Nilai plus dalam hal gimana, Mas? Dalam hal berorganisasinya Pak, kira-kira gimana Pak? Oh, gini Mas, kebetulan, kebetulan juga saya mendapat amanah ya, alhamdulillah. Ketika tahun 2019 ya, diberi amanah oleh kepala BPPI pada waktu itu untuk diberi amanah mengkoordinasikan Barisan Industri Banjarbaru. Oke, Pak. Kemudian sampai dengan hari ini masih dipercaya juga menjadi PLT Kepala BSPJ Banjarbaru, Mas. Karena kenapa disebut PLT? Karena kan organisasi ini kan ibaratnya kan baru kan, meskipun bertransformasi sehingga nantinya harus didefinitifkan ataupun dilantik ulang siapa yang akan menjadi kepala BSPJ Banjarbaru. Oke, Pak. Jadi yang nilai plusnya, Mas, yang pertama ya semua organisasi itu pasti ada plus minusnya, Mas ya. Oke, Pak. Kalau ada lah plusnya aja minusnya. Tapi yang saya luar biasa dari teman-teman BSPJ Banjarbaru itu yang pertama itu yang pasti integritasnya, Mas. Alhamdulillah. Makanya kenapa saya yakin, karena kita sebelum kita meraih predikat WBK itu saya sudah yakin dulu integritas teman-teman BSPJ ini Banjarbaru ini luar biasa, Mas, ya kan? Saya lihat sendiri ketika saya pada waktu itu audit ya dengan teman-teman BSPJ Banjarbaru, tanpa kita ketahuin kita ini diberi tip, Mas. Dimasukin di oleh-oleh kita nggak ngerti, Mas. Baru tahu setelah di kantor, oh ternyata ada tip, Mas. Oh, aduh. Akhirnya karena kita sudah menerapkan sistem manajemen mutu SNI ISO 37001 ya, sistem manajemen anti penyuapan. Ya, tip ini kita serahkan kepada tim FKAP. FKAP. Kalau oleh-oleh boleh lah. Pada waktu itu dikasih oleh-oleh kerupuk amplang. Kerupuk amplang. Ya kerupuknya kita makan lah, Mas. Kalau tipnya kita kembalikan. Nah dari situ saya yakin banget, Mas, bahwa kita pasti dapat WBK dan lanjut BBBM. Dan terbukti WBK kita dapat 2020 ya. Dan bismillah saya yakin BBBM akan kita peroleh di tahun 2022. Bismillah, Mas. Bismillah. Ya. Doanya, Mas. Oke. Kita nggak usah cover, Mas. Oke, sahabat industri juga. Itu mungkin, Mas, nilai plusnya integritasnya. Yang kedua, yang saya luar biasa di sini itu adalah mau belajarnya, Mas. Oke, siap, Pak. Sobat-sobat industri, program ini benar-benar dihandle oleh teman-teman kita sendiri. Betul. Seperti acara ini, Pak, ya. Acara ini sebenarnya timnya kan tim internal. Ada Mas Danang, ya, Mas Dwi, Mas Hafiz, Mas Taufik, dan teman-teman yang lain itu otodidak belajar. Pada waktu itu saya cuma bilang, tolong bikinkan semacam kayak podcast. Dengan keterbatasan sarana prasarana, alhamdulillah bisa jalan. Berkat mau belajar, kita sudah episode keberapa ini, Mas? Sudah lumayan, Pak. Kita ada 5 ya? Iya. Ada 9. Luar biasa, 9. Ini bisikan-bisikan dari tim di belakang layar, Pak ya. 9. Dengan keterbatasan kita bisa kok. Itu yang kedua, Mas. Tadi kan mau belajar, Mas. Yang ketiga, teman-teman di sini ini apa ya? Semangat, Pak ya. Semangatnya luar biasa, Mas. Ya meskipun tetap namanya orang itu ada plus minusnya. Iya. Semangatnya luar biasa. Kita pertama kita lihat dari sisi apa? Dulu ketika masih baristan ya. Alhamdulillah dengan semangat 45-nya kita berhasil melaksanakan seminar internasional. Itu di tengah pandemi. Itu ya kan? Prestasi yang luar biasa. Yang kedua, dengan semangat 45 juga ruang lingkup laboratorium kita tambah terus. Dan kalau boleh cerita, kita
Satker BSPJI di Kalimantan yang pertama kali dapat penunjukan sebagai lab lingkungan. Iya. Dari Kemen LHK. Betul. Nah, betul Pak. Itulah semangat teman-teman dan doakan semoga kita selalu semangat terus lah. Iya. Mengibarkan NKRI untuk lebih kuat lagi, khususnya Kementerian Perindustrian di wilayah Banua ini kan. Iya, Mas. betul. Karena kita wakil, kita satu-satunya. Satu-satunya. Mungkin kalau di wilayah lain ada satker kementerian yang lain, tapi di wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah kita seorang diri, Mas. Kementerian Perindustrian. Maka kita harus semangat 45. Oke, siap Pak. Oke. Nah, sekarang yang keempat Mas Hamlan. Ya, oke Pak. Yang jadi teman-teman Banjarbaru ini oke, itu 4 aja Mas ya, udah maksimal 4 ya. Siap. Nanti kebanyakan sombong nanti nggak enak. Keempat, ini yang sangat luar biasa, ini teman-teman BSPJI Banjarbaru ini adalah bersahabat Mas. Oke, sesuai dengan ini tagline kita. Oke. BSPJI bersahabat kan. Nah, jadi bersahabat ini baik bersahabat dengan teman kerjanya, betul, dengan atasannya, betul Pak, bersahabat dengan tentunya dengan teman-teman industri lah. Iya. Tapi di sini bersahabatnya ini yang positif ya Mas ya, bukan bersahabat terus keluar konteks dari itu Pak ya. Oke. Karena bersahabat ini ada singkatannya Mas. Oke. Nah ini perlu nih sahabat industri. Singkatannya kenapa bersahabat itu adalah bersama semakin hebat, berinovasi dan berintegritas. Betul. Wah, makanya itulah nilai plus dari teman-teman BSPJI adalah bersahabat tadi. Betul Pak. Wah, luar itu Mas buat teman-teman nilai lebih daripada teman-teman BSPJI Banjarbaru. Yang pertama tadi seperti saya sebutkan bahwa integritas. Kemudian yang kedua adalah mau belajar ya. Mau belajar. Yang ketiga semangat. Yang keempat apa sama? Bersahabat. Oke. Sip. Keren. Memang ya itulah kalau Pak Budi yang ngebawakan memang suasana semakin hidup sahabat industri. Jadi obrolan kita memang ini Pak ya artinya ya, sesuai dengan apa ya? Ya santai tapi ya. Daging semua Pak isinya Pak. Wah, kalau kayak YouTuber kalau kayak YouTuber itu kan kadang ini daging semua katanya obrolannya. Oke. Pak, mungkin terakhir nih Pak, sebelum kita tutup acara talk show hari ini, mungkin Pak Budi bisa mempromosikan secara global Pak untuk Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru kepada sahabat industri dan mungkin pelaku industri IKM yang sedang nonton channel YouTube kita Pak. Mungkin dari situ nanti terbuka Pak, baik itu nanti ada kerjasama dan lain halnya Pak. Jadi itu merupakan harapan kita bersama Pak ya. Mungkin Pak Budi kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Hamlan. Oke Pak. Jadi untuk teman-teman sahabat industri di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, bahwa kita Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru tentunya dengan tugas pokok fungsi yang baru, bismillah siap memberikan pelayanan jasa industri yang optimal, berintegritas dan bersahabat kepada teman-teman industri. Adapun layanan kami secara garis besarnya yang pertama adalah pengujian, baik itu pengujian produk maupun pengujian mikrobiologi maupun pengujian untuk pemantauan lingkungan. Kemudian yang kedua, kami juga mempunyai jasa sertifikasi yang sudah terakreditasi, yaitu sertifikasi untuk produk, untuk SNI wajib. Kemudian seperti saya sebutkan tadi di depan, kami juga dalam proses akreditasi untuk lembaga pemeriksa halal Mas. Kemudian juga kami mempunyai kegiatan pengambilan sampel atau pengambilan contoh, dan kami juga siap memberikan jasa bimbingan teknis. Kemudian kami juga akan memberikan bimbingan konsultansi, dan terakhir kami siap memberikan layanan jasa industri di bidang optimalisasi teknologi industri Mas. Oke, betul.
Meskipun kedepannya kami juga akan mengembangkan di bidang sertifikasi industri hijau, kemudian proses verifikasi, inspeksi dan lain-lain. Tentunya ini merupakan bentuk komitmen kami kepada sobat-sobat atau sahabat-sahabat industri bahwa kami akan terus selalu menambah layanan kami dan tentunya meningkatkan layanan kami, Mas Syamlan. Oke, luar biasa Pak. Itu sedikit ulasan ya tentang company profile dari BSPJI Banjarbaru, dan tentunya kami pastinya juga mengucapkan banyak terima kasih nih Mas. Oke. Kepada sahabat industri yang telah menggunakan layanan kami, dan telah mempercayakan kepada kami, dan itu yang sangat luar biasa. Kami akan selalu berkomitmen untuk meningkatkan layanan Mas. Dan tentunya yang paling penting adalah kalau ada kurang dari kami, tolong beri masukan kami. Jangan sungkan-sungkan. Nggak usah, wah nanti layanan yang kami dipersulit, tidak. Malah itu menjadi feedback kami, karena kami sudah penerapan sistem manajemen mutu SNI ISO 9001, di mana di dalam sistem tersebut bahwa perbaikan tersebut harus terus-menerus. Karena tidak ada yang sempurna. Pak. Seperti itu Mas. Itu Mas yang secara garis besar Pak ya. Terima kasih Pak Budi. Semoga dengan kita bertransformasi Pak ya, apa yang sudah dilakukan Baristan Industri Banjarbaru terdahulu bisa kita tingkatkan lagi Pak ya. Betul, untuk Mas. Baik dari segi standarisasinya maupun pelayanannya. Mungkin itu Pak Budi untuk acara talkshow kali ini. Semoga acara talkshow ini dapat memberikan manfaat bagi para penonton, para subscriber, para sobat industri dan sahabat industri dan IKM yang hari ini mungkin nonton di channel YouTube BSPJI Banjarbaru. Untuk apa ya istilahnya Pak, kesuksesan itu tidak ada yang instan ya Pak ya. Jadi kita harus melalui beberapa proses untuk membentuk suatu pondasi yang kokoh. Jadi kita nikmati prosesnya, kerja keras dan tidak lupa berdoa mungkin Pak ya. Mudah-mudahan BSPJI Banjarbaru terus meningkat untuk dari segi kinerjanya, dari segi prestasinya, dan yang mungkin yang paling berat adalah mempertahankan Pak ya. Cuma karena kita dari apa ya istilahnya pegawainya BSPJI Banjarbaru ini memiliki komitmen, memang kata Pak Budi tadi semangat, dan kita mungkin akan terus meningkatkan hal itu semua Pak. Jadi biar kita tetap berjaya Pak. Oke, jadi mungkin sebelum mengakhiri kita mungkin Pak ini dulu Pak slogan kita bersahabat, mungkin nanti bisa dilihat oleh para sahabat industri apa ya tagline kita lah. Oke Pak, Bismillahirrahmanirrahim. BSPJI Banjarbaru bersahabat, bersama semakin hebat, berinovasi dan berintegritas. Oke, para sahabat industri, dari kami selaku pembawa acara hari ini memohon maaf apabila dalam pelaksanaan ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Mungkin sebelum kami tutup, Pak Budi ada yang ingin disampaikan lagi? Ya Mas Syamlan, jadi sekali lagi terima kasih Mas Syamlan dan teman-teman semuanya. Sebelum ditutup, izinkan kami mengucapkan terima kasih atas support dan dukungan sahabat-sahabat industri, dan juga kami mohon maaf nih apabila apa yang kami sampaikan tadi ada yang kurang pas, kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi dapat memberi manfaat buat kita semuanya, dan tentunya BSPJI Banjarbaru semakin dikenal oleh sahabat-sahabat industri di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, karena semakin kita dikenal maka kita juga semakin lebih berkarya Mas. Untuk membangun ketahanan industri khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Sekali lagi mohon maaf bila saya ada salah dan kurangnya. Sekali lagi terima kasih Mas Syamlan ya. Sama-sama Pak Budi, terima kasih Mas ya. Itu aja Mas dari saya. Selanjutnya monggo Mas Syamlan. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada para
director yang ada di belakang acara ini, yang yaitu agen perubahan. Semoga program-program kerjanya terus berjalan untuk bisa menjadi perubahan lah istilahnya di dalam lingkup BSPJI Banjarbaru. Mungkin itu Pak. Jadi kita undur diri, sampai berjumpa kembali di acara Talkshow BSPJI Banjarbaru berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk di channel YouTube kami. Mungkin itu Pak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.